Halo BPC Lovers. Halo BPC Lovers. Oke, seperti biasa, ketemu lagi dengan kita berbincang bareng dokter, bahas seputar permasalahan kulit ya tentunya dok ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu narasumber di WPC, salah satu dokter juga, di praktisi di WPC. Dengan dokter siapa kabar dok? Dokter Ainun. Oke, dengan dokter Ainun. Nah, dokter Ainun ini berpraktek di cabang Ciputat ya dok ya? Iya. Kalau boleh tahu hari dan jamnya kapan tuh dok prakteknya di Ciputat? Harinya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 18 WIB. Oke, nah berarti buat kamu yang udah tahu jadwal prakteknya dokter di Ciputat tadi yang disebutkan dok ya, bisa konsultasi langsung dengan dokter di cabang Ciputat dan ketemu dengan dokter Ainun tentunya. Nah, oke dok, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya, baik ya dok ya. Nah, kebetulan hari ini dokter sudah mendapatkan coaching ya dok ya. Dokter Ainun hari ini mendapatkan special coaching langsung dari CEO-nya Wijaya dengan dokter Franseri Wijaya ya dok ya, tentang upgrade ilmu lah kalau biasa di Wijaya dok ya. Betul. Tentang pemahaman dasar-dasar klasifikasi jenis-jenis kulit ya dok ya. Yes. Nah, hari ini kita akan share nih informasi tentang tadi hasil coachingnya dokter Ainun ya kan. Seperti apa sih manfaatnya, nanti kita bisa tahu klasifikasi jenis kulit kita dengan metode yang terbaru ya dok ya tentunya ya dok ya. Oke, baiklah, mungkin langsung saja nih dok. Kalau sebelumnya kan orang membagi jenis kulit ini kan hanya dengan 4 kriteria ya dok ya, kayak kulit berminyak ya kan, terus kulit sensitif ya, kulit kering atau kombinasi. Nah, sekarang kan sudah ada pembaruan ya dok ya tentunya ya teorinya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, bedanya apa sih dok dengan teori sebelumnya nih untuk mengklasifikasikan jenis kulit yang terbaru seperti apa gitu? Oke. Jadi ini Dr. Leslie Bowman ini memberikan salah satu terobosan untuk klasifikasi jenis kulit berbeda dengan yang 4 jenis kulit sebelumnya. Kalau yang dulu itu kan tentang klasifikasinya dari Rubinstein. Jadi cuma 4 ya. Kalau sekarang ini kita diperkecil, dispesifikkan menjadi 16. Oke, menjadi 16. Gitu. Jadi dengan klasifikasi yang lebih baik seperti ini, maka nantinya dokter ini akan lebih tepat dalam menentukan treatmentnya ya dok ya, dan untuk analisa juga ya dok ya nanti ya. Seperti apa nanti penanganan si pasien tersebut berdasarkan klasifikasi yang lebih detail ya dok ya. Oke, baik. Nah, kalau ini sih manfaatnya sih apa sih yang bisa dirasakan dari si pasien tersendiri? Kalau misalnya dengan metode Bowman ini yang katanya bisa mengklasifikasikan sampai spesifik 16. Nah, manfaatnya apa buat pasien dok? Jadi sebetulnya dengan klasifikasi Leslie Bowman ini tadinya yang ada kulit kering, kulit berminyak itu menjadi salah satu dari klasifikasi di Bowman. Kemudian untuk pasien-pasien yang berusia di atas 30 yang sudah ada proses aging itu juga jadinya lebih masuk di klasifikasinya. Gitu. Jadi pada klasifikasi ini tidak hanya cuman kulit berminyak atau kering, tapi juga nanti ada klasifikasi mengenai apakah kulit pasien ini kuat tipenya atau yang cenderung sensitif. Nah, itu kan akan berbeda ya. Nah, kemudian apakah pasiennya ini sudah memiliki flek pigmen, hiperpigmentasi, ada masalah pigmen atau enggak? Kalau ada masalah pigmen, ini juga ada klasifikasinya tersendiri. Kemudian yang satu lagi tentang kerutan, jadi wrinkle. Apakah pasiennya masih kencang kulitnya atau sudah mulai ada kerutan? Nah, ini jadinya jadi lebih besar ya cakupannya. Gitu. Oke, seperti yang kata dokter Ainun tadi, berarti si pasien atau bisa lebih mengenal ya dok ya jenis kulitnya berdasarkan klasifikasian 16 jenis kulit berdasarkan teori Bowman itu sendiri ya dok ya. Jadi kalian lebih tahu nih, ternyata udah ada juga faktor agingnya ya dok ya. Nggak cuma dengan yang mungkin yang umumnya kalau berjerawat terus berminyak, ternyata udah ada faktor agingnya dan segala macamnya dok ya. Iya, belum ada klasifikasi sebelumnya kan mengenai tentang hiperpigmentasi, tentang kerutan itu belum ada. Namanya masalah kulit tuh kadang sering kayak toppingnya si martabak loh. Sering kombinasi ya kan. Banyak ada wijen gitu ya. Tapi jadi makin banyak tahu, kita juga makin bisa prepare ya dok ya untuk seperti apa nanti penanganan ke depannya ya lebih efektif dan bisa konsultasi ke dokter sesuai dengan permasalahan kulitnya dok ya. Betul, dan sebetulnya menjadi hal yang sangat positif ya, karena dengan klasifikasi yang terbaru ini, jadi sebagai dokter pun untuk memberikan treatment rencana ke pasien itu jadi lebih enak gitu. Nggak cuman hanya mengenai kasus jerawat atau bukan jerawat, kering atau enggak gitu ya, tapi lebih ke bagaimana nih cara memaintain pasien ini dari segala hal. Gitu.
Nah, karena hari ini kita mau lebih, karena kan banyak banget ya kalau berbicara tentang permasalahan kulit, kita mau fokus ke salah satu aja dok, yaitu yang paling umum nih, yang mungkin rata-rata orang banyak ngalamin itu jerawat ya dok ya. Nah, kira-kira kalau ditarik dari metode Bowman ini sendiri, nah di penanganan metode orang yang pasien berjerawat itu seperti apa tuh dok? Oke, jadi beberapa pasien yang punya masalah jerawat itu kan nggak cuman pasien yang kulitnya berminyak aja. Jadi ada pasien yang kulitnya berminyak, ada pasien yang kulitnya jerawatan, tapi terus tiba-tiba kering misalnya karena treatment gitu kan. Nah, pada aplikasi dari klasifikasi si Bowman ini, jadi kita lebih bisa melihat bahwa ini pasien berjerawat, tapi kulitnya juga berminyak. Kemudian kulitnya sensitif atau enggak? Apakah kulitnya kuat kalau misalnya kita kasih terapi jerawat gitu ya? Kemudian pasiennya ini berjerawatnya di usia muda, berarti kan biasanya masih kencang ya, kulitnya masih oke. Nah, beda penanganannya apabila pasien ini berjerawat, tapi kulitnya ternyata udah sangat sensitif gitu. Misalnya kulitnya merah-merah, terus juga jerawatan tapi kulitnya gampang panas, dikasih treatment gitu. Nah, itu akan berbeda. Nah, thanks to Dr. Harry yang sudah mengajarkan klasifikasi Bowman ini kepada kami para dokter, sehingga jadi kami itu untuk memberikan penanganan terapi pasti akan lebih baik. Oke, baik. Jadi ibaratnya sangat tepat ya dok ya, langsung ke sasaran yang ingin diperbaiki atau ingin disembuhkan ya dok ya tentunya ya. Nah, kalau berbicara tadi kan dokter udah tahu tuh, dokter kasih tahu nih, kita udah tahu nih ternyata teori Bowman tadi untuk pengaplikasiannya di jerawat bisa lebih spesifik, dan mungkin kalau udah spesifik timbulnya efektif lah, lebih cepat ya untuk penanganannya dok ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang awam ya dok ya, yang biasanya kan masih bergantung banget dengan penggunaan skincare ya dok ya, penggunaan skincare. Nah, kan biasanya kan orang kan sering coba-coba ya kan, ya karena berdasar dengan informasi yang ada di internet ya kan, dia kayaknya jerawat aku cocok nih pakai ini, misalnya permasalahan jerawat aku kayaknya pakai ini bisa nih. Nah, itu kalau misalnya terjadi salah pilih nih dok, nah kan ya kan namanya orang kan pakai perasaan ya kan, pakai feeling, pakai perasaan, belum tahu klasifikasi jenis kulitnya ya dok ya, berdasarkan tadi teori Bowman yang dokter sampaikan. Nah, ketika sudah terjadi permasalahan, apakah ini bisa memperparah kondisi jerawatnya dok? Ketika salah pilih skincare? Bisa banget. Jadi banyak pasien kan sekarang, bukan banyak lagi ya, udah hal yang lumrah pasien datang gitu ya, seperti datang terus, dok ini muka saya jadi berjerawat, ternyata saya tanya misalnya apa ada produk yang habis dibeli, dicoba. Nah, biasanya mereka habis coba produk dan nggak cocok. Kalau misalnya ketika dia habis menggunakan produk kemudian terjadi breakout, kemungkinan besar ya nggak cocok. Gitu, jadi mungkin banget. Wajib dihentikan kalau udah breakout ya dok ya? Iya. Mau produknya baru kepake dikit. Kan biasanya itu resiko ya. Resiko ya. Karena memang kalau skincare tuh kayaknya kalau kita tuh pengennya coba ya, jadi banyak belanjanya tuh bisa gonta-ganti. Padahal resiko ketidakcocokan dari coba-coba tadi tinggi ya dok ya? Nah, kira-kira tips memilih bagaimana menggunakan skincare atau membeli skincare yang cocok untuk orang-orang berjenis jerawat tuh seperti apa sih dok? Sebetulnya kita harus benar-benar mengetahui dulu sih. Harus tahu bener ya? Harus tahu dulu, misalnya kulitnya itu berjerawatnya seperti apa. Karena ada yang dia sudah menahun gitu berjerawat ya, udah pasti itu jangan coba-coba ya beli skincare yang dijual begitu aja. Yang paling baik memang sebetulnya pasien dengan jerawat, misalnya dia habis menggunakan produk di online gitu ya, atau misalnya memang sudah berpindah-pindah skincare, itu memang yang paling tepat datang dulu ke dokter untuk konsultasi ya dok ya tentunya. Iya, konsultasi dulu, balik lagi ke tadi gitu ya, ada klasifikasi kulit yang bisa membantu untuk dia nanti dapat diarahkan mana kira-kira treatment yang bisa dia pakai yang cocok gitu. Jadi intinya sih kalau kalian udah mentok, daripada coba-coba keterusan malah jadi lebih parah ya dok ya, lebih baik konsultasi ke dokter, ke ahlinya, nanti penanganan masalah kulit kamu pun akan disesuaikan ya dok ya. Betul, karena kan ini ya tipe jerawat itu beda-beda. Ada tipe jerawat yang sifatnya meradang gitu. Kalau kita lihat mukanya merah-merah sampai ada kuning-kuning, itu pus ya. Nah, itu kan berarti dia adalah jerawat yang tipenya inflamasi. Tentu saja beda tindakannya atau treatmentnya atau home care-nya gitu ya yang digunakan dengan tipe yang komedonal. Misalnya dia kok beruntusan, ternyata komedonya banyak banget. Nah, itu pasti beda tuh.
Gitu. Jadi yang paling penting tadi dokter jauh lebih bisa menganalisa daripada memang kalau kita memang pemahaman tentang skin kita memang kurang ya dok ya, daripada tebak-tebak pemanggis ya kan, mendingan kamu konsultasi ke dokter dan mendapatkan tadi ya solusi yang tepat atas permasalahan kulit kamu itu ya. Nah satu lagi dok, ada yang pernah viral nih dok ya, mungkin dalam waktu dekat ini, di mana ada orang yang melakukan facial padahal kondisi mukanya lagi berjerawat dan ternyata lebih parah lagi ketika selesai facial jerawatnya tambah banyak, yang mungkin cuma 1-2 jadi penuh semua muka. Nah itu kenapa tuh dok bisa kayak gitu? Banyak faktornya ya. Jadi yang pertama tadi balik lagi ke tipe jerawatnya. Apakah dia tipe jerawatnya yang non inflamasi atau tidak peradangan seperti ada komedo gitu beruntusannya. Dia pasien tuh biasanya bilangnya beruntusan ya. Itu paling umum deh, dok saya beruntusan, pas dilihat ternyata komedo. Komedo pun kan ada berbeda, ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau yang open komedo boleh dilakukan facial dan harus steril. Nah, kita nggak tahu di mana si pasien tersebut misalnya facial, mungkin apakah ada yang tidak steril gitu ya, bisa menyebabkan infeksi. Tapi mudah-mudahan kalau di Wijaya ya, di WPC selalu steril lah ya, alat kita selalu disterilkan, kemudian menggunakan handscoon gitu. Jadi prosedur facial pun biasanya pasien ke dokter dulu, konsultasi dulu boleh di facial atau enggak. Kalau misalnya pasiennya memang tipe yang komedonal, pasti kan kita akan mengarahkan di facial boleh. Tapi kalau misalnya tipe yang Mas suka lihat yang merah, meradang sampai muka-muka udah full gitu ya, jerawat gede-gede, kira-kira boleh nggak? Harusnya sih enggak sih dok. Nah, itu biasanya nggak boleh tuh di facial. Biasanya kita akan memberikan terapi dulu. Jadi kita berikan krim, kemudian misalnya ada treatment pun dokternya akan memilihkan treatment yang bisa untuk akne yang meradang. Baik. Jadi sebenarnya itu boleh tidaknya kalian melakukan facial pada saat jerawat ya wajib dikonsultasikan ke dokter terlebih dulu ya dok ya. Karena tipe jerawat tadi ya. Karena tipe jerawat tadi, karena belum tentu kalian tadi seperti tadi bilangnya komedonal padahal bukan ya kan. Karena kan mungkin dari orang kan banyak kan sekarang kan sumber source-nya kan adalah internet ya dok ya. Jadi lebih banyak tuh ya spekulasi dan tadi pakai perasaan aja kayaknya bener sih komedonal kayaknya ini sih gitu. Iya. Ternyata enggak. Ternyata bukan. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan permasalahan kulit yang lebih parah di kemudian hari ya dok ya. Analisa yang serampangan dan terkesan pakai feeling perasaan ya dok ya. Iya, karena memang sekarang kan sangat mudah ya untuk dapat skincare, untuk kita beli-beli itu gampang. Dan di Wijaya sendiri sih udah memudahkan ya untuk akses bila kalian memang belum bisa ke klinik, kalian bisa konsultasi online juga ya dok ya. Konsultasi online dulu tetap sama dokter kok, kalian akan mendapatkan diagnosa sesuai dengan seperti kalian datang ke klinik, tapi bedanya dengan jarak yang lebih jauh melalui media digital ya dok ya. Iya, biasanya bisa melalui mengirim foto melalui WA misalnya, atau misalnya dengan video call. Lumayan jelas sih ya. Memang yang paling jelas pasti datang. Cuman kalau yang jauh dari luar kota kan enggak. Ya, setidaknya meminimalisir lah pemakaian skincare yang salah ya dok ya. Betul, daripada menentukan sendiri ya. Ya, gitu. Benar. Nah, tadi kan kita berbicara nih mungkin pada umumnya orang gitu ya. Nah, sekarang spesifiknya lagi kalau masalah jerawat ini timbul di orang ibu hamil atau yang sedang menyusui. Kira-kira penanganannya seperti apa nih dok? Pada ibu hamil ataupun menyusui, biasanya kalau pada ibu hamil itu karena faktor hormonal. Jadi bisa membuat pasien yang tadinya tidak berjerawat jadi berjerawat. Ada juga yang tadinya misalnya berjerawat tambah parah jerawatnya. Nah, biasanya banyak para ibu yang takut nih. Jadi mereka sama sekali tidak membeli skincare atau takut untuk datang ke klinik karena anggapannya pasti nggak boleh. Nah, ternyata boleh. Jadi pada ibu hamil dan menyusui, krim jerawat itu nggak sedikit loh, gitu, bervariasi. Dan kita di WPC juga banyak sekali pilihan krimnya yang bisa disesuaikan dengan pasien-pasien yang sedang hamil atau menyusui. Jadi boleh, tapi dengan konsultasi, di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Di bawah pengawasan dokter, gitu sih. Dan dosisnya juga ditentukan ya. Iya, nanti biasanya pasien-pasien itu akan di follow up setiap bulan dokter. Jadi buat ibu hamil dan menyusui, kamu aman banget nih kalau memang biasanya hal yang lumrah ya tadi kalau terjadi jerawat karena sifatnya hormonal, namanya lagi habis melahirkan atau menyusui ya dok ya. Jadi itu bisa disembuhkan dengan catatan pemakaian skincare, produk apapun itu yang dipakai harus dengan konsultasi terlebih dulu dengan dokter ya dok ya. Iya. Nah berbicara tadi kita udah bahas nih beberapa permasalahan jerawatnya. Nah kalau untuk di Wijaya sendiri dok, ada beberapa treatment atau rangkaian perawatan nggak sih untuk mengatasi berbagai macam jenis jerawat itu dok, apa aja? Ada banget. Jadi kalau buat pada pasien-pasien yang punya jerawat non inflamasi,
biasanya kita sarankan untuk facial. Oke, Kemudian kita facial. punya ada nanolite acne. Oke. Kemudian ada di online juga ya, ada paket acne series ya. Oke. Ada kemudian treatment-treatmentnya seperti chemical peeling untuk jerawat itu pun kita ada. Oke. Kita selalu menyesuaikan dengan kondisi kulit ya, gitu. Jadi sebenarnya apapun pilihan treatmentnya sebenarnya bisa dikombinasi dan tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan si jerawatnya itu sendiri ya dok ya. Oke, nah mungkin dari Dokter Ainun informasinya udah komplit banget ya dok ya seputar jenis kulit tadi ya dok ya, terus apa namanya bagaimana menangani permasalahan jerawat, dan kalau kamu bingung soal pemilihan skincare kamu bisa konsultasi online, dan khusus untuk masalah jerawat ini dok, kebetulan Wijaya mau ngasih giveaway nih dok ya. Nah giveaway nih buat orang-orang yang punya permasalahan kondisi jerawat nih dok. Nah giveaway ini adalah buat 1.000 orang dok. Banyak banget nih. Iya banyak banget nih. Aku termasuk nggak? Oke, dokter kayaknya nggak jerawatan sih. Padahal saya kemarin pas hamil jerawatan. Oh, pas hamil jerawatan. Iya. Oke, baik. Sempet Giveaway jerawatan. ini 1.000 dok, 1.000 paket acne. Dia bentuk seperti ini. Oke. Kita akan berikan gratis tanpa syarat apapun. Itu isinya banyak ya? Iya, ada 4 nih. Mungkin dokter bisa jelasin nih beberapa produk nih. Ada apa aja di sini? Jadi ini ada acne skin face wash ya, sabun cuci muka. Oke. Coba dibuka Itu boleh boleh dibuka dok. buka ya. Ada 4 rangkaian dalam satu tool kit. Ini lumayan loh. Oke, good. Ini acne trouble lotion ya dok ya? Ya, ini face washnya, sabun cuci muka. Kemudian ini ada krim yang bisa kita pakai di pagi atau malam. Kemudian krim acne 4 gel. Lalu ini acne trouble lotion. Jadi udah lengkap nih giveaway-nya. Aku juga mau. Oke, dokter juga mau ternyata. Siapa Jadi ya? buat kalian nih gampang banget syarat untuk dapat free paket acne ini sebanyak 1.000 paket untuk kalian, cukup daftar aja dok ya. Bisa hubungi Wijaya Platinum ID. Nanti kamu DM, nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan paket ini. Hanya untuk 1.000 saja dok. Hanya untuk 1.000 orang pendaftar pertama, selagi paket ini masih tersedia ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow juga Wijaya Platinum ID supaya kalian dapat informasi juga ya dok ya. Ayo, dari Wijaya, karena banyak banget di situ informasi-informasi seputar kecantikan dan kulit dok ya. Mungkin semua permasalahan kulit. Semua permasalahan kulit, benar. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini dok ya. Terima kasih banget untuk share ilmunya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di kesempatan lain waktu dengan pembahasan dan dokter yang berbeda-beda pula di WPC. Oke, mungkin itu saja dok ya, dan bye.